Ziyadah ada sedikit cerita istifadah daripada guru kita Sayyidil Walid Al-Marhum yang wafat. Barangkali kita bisa mengambil hikmah daripada salah satu cerita beliau yang Al-Fakir ingat. Jadi dulu Sayyidil Walid Al-Marhum ketika berangkat ke Arab setelah mondok lama di Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, lalu pindah ke Jeddah mulazamah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf dan majalis di sana, majelisnya Abu Bakar Atas Habsyi, Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur dan Habib Muhammad Syatri. Dijemput, diambil oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar di musimul haj, dibawa ke Rubat Jufri, rubatnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid. Setelah kurang lebih 8 sampai 10 bulan di Rubat Jufri, sampai Al-Habib Abdullah Baharun Abdullah Ba'bud datang ke Rubat Jufri. Akhirnya Sayyidil Walid pindah menuju perjalanan ke kota Baydha, Yaman Utara waktu itu, yang mana waktu itu Yaman masih komunis. Yaman yang gak komunis itu Yaman Selatan, dominannya waktu itu Yaman Selatan. Kalau Yaman secara keseluruhan di zaman itu dikuasai komunis. Bahkan banyak para habaib, para salaf di zaman itu yang keluar dari Yaman demi menyelamatkan diri dan agama, termasuk Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Salim Asy-Syatiri. Tapi meskipun keadaan segenting itu, beliau tidak redam semangatnya, tidak patah semangat, bahkan menerjang. Mungkin kalau gambarnya seperti sekarang lah, Yaman sedang perang tapi tetap berangkat untuk belajar. Sayyidil Walid perjalanan dari Mekah menuju Baydha itu perjalanan darat, bukan pesawat waktu itu, mungkin karena biaya cukup mahal, perjalanan darat. Ada satu kisah yang beliau ceritakan kepada saya sendiri. Jadi ketika nyampe di perbatasan Yaman, dari Yaman mau menuju ke Baydha, ini harus naik semacam bis mini. Ketika sudah masuk ke bis, ditempuhlah perjalanan ini dari terminal perbatasan itu sampai ke arah Baydha. Kurang lebih perjalanan itu hampir 12 jam kalau nggak salah waktu itu. Berangkat zuhur. Zaman itu keadaan masih genting, semua bawa senjata, bawa pistol, AK dan seterusnya. Jambia sudah pasti, kalau orang Yaman pasti identitasnya Jambia sampai. Sopirnya yang bawa bis ini pakai gat. Apa gat ya kalau bahasa sini? Semacam nginang gitu ya. Nginang tapi bahannya beda, daunnya daun gat. Itu kalau dipakai itu bisa nggak tidur berhari-hari. Beda dengan ganja ya. Kalau ganja dipakai teler. Kalau gat ini dipakai dia nggak tidur berhari-hari. Jadi semacam doping gitu. Sopirnya ngegat. Nah, kalau udah sopirnya ngegat, tanda besar sudah ini. Ini sopirnya orangnya seenaknya sendiri, ini badui ini sudah. Akhirnya Walid naik situ, duduk di depan, di belakang banyak, karena syakelnya Al-Walid waktu itu sudah syakel Thalibul Ilm, kelihatan berbeda sekali dari pakaiannya, tampilannya. Supirnya juga tahu ini pelajar ini, bukan orang-orang kampung atau bukan orang sini. Perjalanan, waktu zuhur habis, niat jamak takhir, sampai waktu asar sudah hampir habis, mendekati waktu maghrib. Al-Walid ngomong ke sopir, kifis sayyarah panusolli suwaya, berhentikan mobil sebentar, kita mau sholat, ini sudah waktunya mau maghrib. Khalas badan, kata sopir, santai aja, sudah santai aja, naik aja nanti.
Lah Sayyidil Walid ini mungkin yang sepuh-sepuh, guru-guru senior dan teman-teman Al Walid yang Pasuruan yang tahu masa mudanya, orangnya kaku, orangnya keras, lempeng, nggak bisa ditawar orangnya. Lah ini sopir ini nggak mau tahu, dia maunya ngejar nyampenya dulu, jalan aja. 2 kali ditegur, kifis sayara, haja ada sholat. Berhentikan mobil, ini sudah waktunya sholat, perlu sholat, ini sudah mepet sekali waktunya. Si sopir ini nyeleduk lagi, vigol, malah sok minterin gitu, ada callnya katanya. Sudah mulai main-main dengan syariat ini sopir ini. 2 kali ditegur, 3 kali sudah mau gelap, Sayyidil Walid negur lagi, kifis sayara, kita sudah waktunya sholat. Si sopir tetap tidak mau, tetap jalan, nggak diperhatikan. 3 kali sudah ditegur nggak berhenti, Sayyidil Walid yang keempatnya langsung tinggi suaranya tinggi sambil digebrak itu dashboard mobil. Subhanallah, kebetulan ban mobil langsung pecah. Jadi ketika teriak kifis sayara, mobil berhenti spontan karena ban mobil pecah. Digebrak itu dashboardnya mobil, supirnya langsung takut. Dalam hati Sayyidil Walid ketawa, kebetulan sudah. Dipikir saya keramat, padahal saya kebetulan. Jadi pas marah demi sholat, akhirnya subhanallah Allah wujudkan karomnya, ban mobil dipecahkan sama Allah. Ya, turun Sayyidil Walid gelar lidahnya, sholat di pinggir jalan sudah. Nah, ini kisah daripada salah satu contoh bentuk perjalanan Sayyidil Walid ketika belajar di sana. Dalam artian apa? Kita yang di sini di Indonesia yang hidup dengan keadaan enak, gemari makhluk jinawi seperti ini, kita gak mau belajar dengan serius, ini rugi. Guru-guru banyak di Indonesia, orang-orang alim banyak, orang-orang soleh banyak, bahkan yang kita husnudoni mereka ini sohibus sir, sohibir wilayah juga banyak. Tapi kalau kita nggak mau belajar, terus kita menyepelekan dengan identitas kita sebagai pelajar, kita nggak mau fokus dalam belajar kita, terus syariat kita nggak mau tegakkan di tengah keluarga kita, ya ketika kita nanti terjun di masyarakat, kita sendiri yang akan rugi. Karena masa-masa emas yang kita miliki akan terbuang sia-sia begitu saja. Ya, mungkin itu sedikit kisah cerita daripada Sayyidil Walid yang Al-Fakir ingat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Al-Fatihah.